Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidzikri. Itu salah satu pujian yang Nabi baca alaihi salatu wassalam tatkala beliau bangun dari tidurnya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mensehatkan kita di badan kita. Ini yang bisa hadir di tempat ini insyaallah adalah orang-orang yang sehat. Dan mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita. Kita itu nggak punya apa-apa di muka bumi ini. Sampai ruh yang bergabung dengan jasad kita itu milik Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Dan yang terpenting dari semua itu, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan datang satu masa di mana seorang sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Bangun dari tidurnya sudah tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, bahkan sudah berpindah agamanya. Dan ada yang paginya masih sempat hadir di kajian, bangun subuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi sore harinya sudah melupakan Allah Jalla Jalla, sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia melakukan itu, menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena diberi kesempatan untuk mengingatnya pada pagi hari ini, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang lewat jalan beliau kita mengenal Allah Jalla Jalla. Entah kalau Allah tidak mengutus nabinya, kita seperti apa? Mungkin sebagian kita masih menyembah berhala-berhala, patung, pepohonan, gunung, lautan. Maka jangan lupa untuk memperbanyak sholawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, tahibbati fillah. Banyak kejadian, baik itu yang menimpa diri kita atau menimpa kerabat kita, atau terjadi di negeri kita, yang kita merasa kok kayaknya kurang pas, kurang tepat buat kita. Bahkan terkadang ada perasaan berburuk sangka di dalam diri kita kepada Sang Pencipta. Kok bisa dia yang meninggal dunia? Kok bisa dia yang kena musibah?
Kenapa ini bayi baru lahir? Ini bayi baru lahir. Kok sudah kena tumor? Kenapa? Kok bukan pelaku dosa, perampok, orang-orang yang zalim itu yang terkena musibah? Terkadang kita membaca berita seorang bocah yang diperkosa. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Apa salah bocah tersebut? Ahibati fillah. Perasaan-perasaan seperti itu, prasangka-prasangka yang muncul itu disebabkan banyak hal. Di antaranya kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita tidak tahu kenapa kita berada di muka bumi ini. Tadi imam kita di rakaat pertama membaca akhir surat Al-Hasyr. Di 3 ayat terakhir itu, bukan di 3 ayat terakhir, semua yang dibaca sebenarnya mengandung ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu Allah jemaah. Tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Alimul ghaibi wasyahada. Dia maha tahu dengan yang ghaib dan nyata. Kita ini ilmu kita hanya dengan yang nyata, bahkan penuh dengan keterbatasan. Kita nggak tahu dengan yang ada di balik sana. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan motor kita nanti di sana yang kita parkir. Tapi Allah tahu. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Huwar Rahmanur Rahim. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kita perlu tahu apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi di negeri kita, Semeru yang batuk-batuk, yang kemudian menyebabkan negeri ini bingung. Semua orang datang ke sana membawa donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Itu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Orang pada menyekutukan Allah Azza wa Jalla, nggak kenal sama Allah. Berapa banyak kita melihat manusia-manusia yang masih menghambakan diri mencari rizki di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat bersemedi, di tempat-tempat keramat. Kemana engkau cari rizki? Kepada siapa engkau memohon rizki? Mungkin kau merasa sulit ekonominya, ada permasalahan yang menimpamu. Kemana Allah Azza wa Jalla? Sebagian kita nggak kenal sama Allah. Wallahul khaliq al-bari al-musawwir. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membuat rupa. Lahul asmaul husna. Bagi Allah itu semua nama-nama yang indah itu hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bayangin, semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih, menyucikan Allah. Tapi sebagian manusia malah berburuk sangka sama Allah.
merasa takdir Allah nggak tepat buat dia. Kenapa dia terkena hal ini? Apa salah dia? Apa dosa dia? Yusabbihu lahu, bayangin burung-burung bertasbih untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih kenal kepada Allah daripada kita. Ikan-ikan di lautan bertasbih, semut-semut di lubangnya bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha perkasa dan maha hikmat, bijaksana. Maka tatkala kita hendak berbincang tentang hikmah dari musibah, hampir semua yang ada di tempat ini punya masalah. Tapi dia berusaha untuk membungkus masalah itu dengan senyum dan optimis kepada solusi dari Allah Azza wa Jalla. Pernah ada sebuah kejadian, disebutkan bahwa itu kisah Dzulqarnain. Bagaimana dia hendak menghibur ibunya. Dia sudah sakit-sakitan, dia sudah akan meninggal dunia. Dia mengatakan ke ibundanya, apabila datang kitabku ini, suratku ini, Bunda, aku minta engkau ngundang orang satu kampung untuk makan di rumah. Engkau akan bikinkan makanan buat mereka. Tapi sebelum mereka mengkonsumsi makanan tersebut, Bunda baca suratku ini, sampaikan kepada mereka bahwa anakku berpesan, yang boleh makan di tempat ini hanya yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Dan ternyata satu kampung itu nggak ada yang makan, ya. Kita semua punya masalah. Tapi kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang terkadang kita lupa dengan kasih sayang Allah. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kita fokus kepada musibah yang menimpa kita. Sampai tatkala ada seorang yang mengeluh kepada seorang alim ulama tentang masalahnya, seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk ciptaan. Maka alim ulama ini mengatakan, engkau punya masalah, ya. Engkau lihat kedua matamu, ada masalah. Gimana kalau Allah mengambil kedua matamu kemudian kau menjadi buta? Engkau punya dua kaki, engkau bisa berjalan dengannya. Bagaimana kalau Allah Jalla Jalla mengambil kedua kakimu sehingga engkau lumpuh dan tidak bisa jalan? Lalu dia sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada pada tubuhnya, yang sering kita lupa dengan nikmat itu. Orang ini baru sadar, Allah tuh maha baik sama engkau. Engkau yang tidak tahu diri. Wallahi sayang. Kita tuh kalau sering ngeluh karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita, agar kita terus bersyukur dan tidak berhenti mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, kita mau susah, kita mau tertimpa, kita mau jatuh tertimpa tangga, musibah silih berganti yang menimpa kita. Salat kita tidak pernah berubah, kita tetap wajib mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak pernah lepas dari nikmat yang Allah berikan, nggak pernah. Wallahi jamaah, kalau sedetik kita lepas dari rahmat Allah, binasa kita.
Ahibati fillah, kita perlu mengenal hakikat dunia ini. Setelah kita kenal sama Allah, ya kalau kepingin kenal sama Allah Jalla Jalaluh, baca surat cinta yang Allah karuniakan kepada kita. Baca Al-Quranul Karim yang Allah kirimkan sebagai rahmat, sebagai penyembuh, sebagai hidayah. Itu Quran. Quran diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Quran ini untuk menyengsarakan kalian. Bukan. Kalau kepingin tahu kenal sama Allah, baca Al-Quranul Karim. Di setiap halaman, di setiap ayat, ada pesan-pesan yang indah dari Allah Jalla Jalaluh, yang kalau kita merenungkannya, ya paling tidak kita akan dapat meniti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Beliau tidak pernah tidur di ruang ber-AC. Beliau tidak pernah makan roti yang empuk. Rumahnya kecil. Musibah-musibah silih berganti menimpa Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah, diusir, dilemparin batu berdarah-darah. Nggak pernah Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Allah, aku ini nabimu, kok bisa seperti ini? Nggak ada. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Heran istrinya, heran sahabatnya, sampai bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai urusannya ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Terus kenapa bisa seperti ini? Afala akun abdan syakura. Apakah nggak pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Seringkali di rumahnya nggak ada makanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tanya kepada istrinya, ada sesuatu yang bisa dimakan? Kata istri, nggak ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin ya, Rasul SAW hidup seperti itu, meninggal dunia alaihi salatu wassalam dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan, digadaikan untuk beli gandum. Lalu kita banyak mengeluh dengan kondisi kita. Maka kita harus tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Kalau kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu kita nggak ada jemaah. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq bin Riza, bahasa lama nggak ada. Riza dulu juga nggak ada. Terus kita jadi ada. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan al-maut, ketidakadaan, kematian. Kita nggak ada dulunya. Wal hayat, kemudian kita jadi hidup. Allah menciptakan kehidupan ini. Allah menyediakan segala fasilitas
yang dapat dinikmatin oleh manusia bukan untuk kesenangan, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita berada di ruang ujian. Apa yang terjadi tatkala kita masuk ruang ujian? Ini yang mahasiswa bentar lagi akan UTS. Nah, yang sebagian mungkin sudah selesai, anak-anak sekolahan. Ketika dikasih tahu, insya Allah Senin depan itu ujian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selesai. Apa yang akan terjadi dengan anak ini? Siap. Dia akan membaca. Dia akan serius. Sebelum ujian dia sudah serius. Ketika hari-hari ujian, tidurnya sedikit, makannya tidak beraturan, buku selalu dia bawa, doa selalu dia panjatkan. Sampai selesai ujian, baru dia bisa istirahat. Dan kita berada di ruang ujian ini sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Berarti waktu istirahat kita itu nanti, bukan sekarang. Makanya jangan heran kalau orang di ruang ujian itu tegang, ya, serius, nggak bergurau. Kalau ada yang bergurau dia marah. Kalau ada yang mengganggu dia emosi. Iya, kenapa anak sedang ujian? Tapi sebagian di ruang ujian itu main-main. Di waktu serius dia bercanda. Di waktu bersungguh-sungguh dia santai. Sehingga dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Yang namanya di ruang ujian ya harus siap. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Presiden mati. Rakyat jelata pun mati. Orang kaya yang memiliki harta 1.000 triliun, yang kalau biaya hidup dia tiap tahun itu 1 triliun, berarti umur dia berapa jemaah? Dia punya 1.000 triliun. Kalau 1 tahun dia butuh 1 triliun biaya hidupnya, uang dia cukup untuk berapa tahun? 1.000 tahun. Iya. Dia mati umur 70 tahun. Itu duitnya dikemanakan? Yang pejabat mati, yang sehat mati. Jangan berpikir kalau sudah sakit-sakitan, koyo itu mati. Kita lihat di masa COVID-19 ini, berapa banyak tenaga medis, mulai dari dokter dan lainnya, yang ngobatin orang sakit, yang dia mengatakan sudah parah ini, dokternya mati duluan. Yang sakit pulang ke rumahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kecil mati. Seringkali kita dengar orang tua yang nunggu kelahiran anaknya. Ternyata anaknya lahir tidak bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para nabi mati. Mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, makhluk yang paling
paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah kepadanya? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit. Divonis oleh Allah Azza wa Jalla, engkau mayit. Engkau mati. Wa innahum mayyitun, dan orang-orang itu bakal mati semua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setelah Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum, dan kami memberikan ujian kepada kalian. Bisyarr, bentuk ujiannya itu keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai. Allah ciptakan setan, itu ujian buat kita. Allah ciptakan berbagai macam kesenangan di dunia ini yang juga ujian. Yang kaya juga diuji. Hanya kebanyakan kita itu kalau sedang senang tidak merasa diuji. Kalau susah, Allah Ustaz, ana sedang diuji Ustaz, Masya Allah. Kemarin antum nggak diuji? Enggak Ustaz, sekarang diuji. Allah. Ini pemahaman yang salah, jemaah. Ketika dia merasa sedang susah, sedang diuji, dikasih sehat, dikasih harta, naik jabatannya, tidak merasa diuji, ini tanda-tanda kebinasaan buat dia. Karena Allah benar-benar menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu fitnah buat engkau. Yang nggak punya anak, kasih ujian nggak? Iya Ustaz, anak udah 10 tahun Ustaz diuji sama Allah nggak punya anak. Menurut antum yang punya anak itu nggak diuji? Yang punya anak pun diuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sebutkan harta kalian supaya yang kaya juga tahu dia sedang difitnah. Yang punya anak, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Dan wa ilaina turja'un, kata Allah, kepada kami kalian akan balik semuanya. Ini menunjukkan kita sedang tidak berada di tempat tinggal. Kita akan balik. Semua akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, kalau ada musibah yang menimpa kita, ada orang yang meninggal dunia, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah. Padahal yang mati anaknya, yang mati bapaknya. Tapi kita mengatakan kami milik Allah, bukan dia milik Allah. Cuma banyak kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak tahu artinya, sekedar berbicara saja. Jemaah rahimakumullah, kalau berbicara hikmah dari musibah yang menimpa kita, baik secara personal atau keluarga, atau bencana alam yang menimpa banyak manusia, apa hikmahnya? Banyak. Bahkan kalau bicara hikmah, kita ini hanya menyebutkan beberapa. Kalaupun ada ulama yang berusaha untuk mengumpulkan, itu hanya beberapa. Karena hikmah Allah tidak bertepian. Sebagaimana rahmatnya meliputin segala sesuatu. Gak bertepian. Jadi kita hanya menyebutkan ini diantaranya, ini 1, 2, 3. Tapi sebelumnya nah izin minum dulu jemaah. Bismillah.
Ada yang salah air ini jemaah. Di kanannya Ustadz, masa ditaruh di sebelah kirinya Ustadz? Makanya anak jadi bingung. Nah, jazakallah khair. Ahibati fillah, hikmah yang pertama adalah mewujudkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita terbukti kalau antum itu hambanya Allah, bukan hawa kesenangan, bukan hawa nafsunya, bukan hawa nafsu, bukan hamba kesenangannya, bukan hamba hawa nafsunya. Karena banyak di antara kita yang hanya menyembah Allah ketika senang. Iya. Ketika dikasih harta berlimpah ruah, ya Allah, Allah itu maha baik. Allah itu sayang sama anak. Kalau dikasih musibah, ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar. Antum yang nggak benar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tuh di pinggiran jamaah. Di sini. Biar antum lihat ya. Oh, di sini anak kasih.